Belajar yakin Allah itu menepati janji. Sepertinya Allah tunjukkan di dalam surat Al-Anfal kemarin dan di dalam surat Al-Qasas malam ini. Allah menepati janji. Sehingga ketika kita memutuskan untuk mengambil sebuah sikap sesuai dengan perintah Allah dalam hidup, apakah itu urusan perasaan, urusan pasangan, urusan jodoh, urusan kerjaan, urusan rezeki, urusan pertemanan, urusan karir. Ketika kita mengambil sebuah pilihan, kita memilih pilihan Allah, kata Allah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Kami akan berikan kebaikan dan kami pasti menepati janji. Anna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Kita belajar itu, teman-teman. Itulah yang disebut dengan belajar iman. Itu akar dari semua masalah kehidupan kita. Belajar iman. Karena kita nggak bisa hidup tanpa terlibat dengan Allah. Kita nggak bisa hidup dengan cara terputus hubungan dengan Allah, tuh nggak bisa. Status kita adalah hamba Allah, sehingga semua kehidupan kita itu ada hubungannya dengan Allah. Sebagaimana seorang anak statusnya anak dari seorang ibu, maka nggak bisa dia memutuskan status itu. Apapun caranya nggak bisa. Gimana juga ada hubungan antara dia dengan perempuan yang telah melahirkannya. Gimana pun juga ada hubungan antara kita dengan Rob yang telah menciptakannya. Jadi kalau kita mau belajar tentang hidup, hal pertama yang harus kita belajar adalah belajar iman. Belajar yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini gak bisa sekaligus, teman-teman. Belajar yakin itu gak bisa cuman dengar ceramah sekali udah gitu langsung yakinnya 100%, gak bisa. Bertahap. Sa'atan fasa'atan, kata Nabi. Bertahap. Pertama yakin dalam satu urusan, tapi yang urusan lain belum. Udah yakin untuk berhijab, tapi belum yakin untuk putus dengan pacar. Udah yakin untuk menikah dengan cara yang halal, tapi belum yakin untuk meninggalkan pekerjaan riba. Udah yakin untuk meninggalkan riba, untuk punya pasangan halal, tetapi belum yakin dengan syariat-syariat yang lain. Bertahap, gak bisa sekaligus. Belajar yakin dengan 1 booster, 2 booster, 3 booster, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus belajar yakin. Setelah imannya itu udah naik pun, yakinnya udah bertambah, ada kalanya dia drop lagi. Yazidu wa yanqus, naik turun. Itu normal, fitrah manusia, imannya naik turun. Pas lagi naik, wah yakin banget. Begitu dapat ujian, aduh bermasalah. Mulai mempertanyakan keputusan Allah. Itulah kenapa kita butuh teman-teman yang bisa menasihati kita, yang menguatkan kita. Kita butuh majelis, butuh keluarga, butuh grup, butuh media, butuh geng, butuh guru, ustadz yang bisa terus menyemangati kita. Gak bisa sendiri. Al-firqatu azab wal jama'atu rahmah. Bersama-sama itu ada kebaikan. Bercerai, meninggalkan jamaah sendiri adalah awal dari keburukan. Jadi kita imannya yang harus kita coba pelajari. Belajar iman. Tajdidul iman, memperbaharui, merefresh, merecharging iman. Itu dulu. Baru kita akan bisa melakukan banyak hal-hal yang besar dan mendapatkan hasil yang besar dalam hidup kita. Belajar belief kepada Allah. Belajar keep the faith. As-thiqah billah, yakin sama Allah. Yakin tentang apa? Malam ini kita yakin
Allah nggak pernah ingkar janji. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kata Nabi, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang sudah dia tinggalkan. Itu yang ngomong Nabi loh. Dan Nabi itu julukannya As-Sadiqul Masduq, yang selalu berkata benar dan dibenarkan. Berkata benar dan dibenarkan. As-Sadiqul Masduq. Dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah bicara sesuatu yang nggak ada manfaatnya, selalu berkata benar. Itulah Rasul. Dan wal masduq, dibenarkan. Siapa yang membenarkan Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Nabi janjikan, maka itu janji Allah. Apa yang Nabi sampaikan, itu adalah firman Allah dengan bahasa Nabi. Berita apa yang Nabi sampaikan kepada kita, itu adalah berita dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia nggak pernah bicara dengan kemauannya sendiri, kecuali semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi janji Nabi adalah janji Allah. Jadi kalau misalnya Nabi bilang, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan, berarti itu janji dari Allah kayak gitu. Siapa yang meninggalkan pacaran karena Allah, gak mau bermaksiat, gak mau berbuat dosa, takut melanggar syariat Allah, karena ini adalah termasuk larangan Allah, dia tinggalkan pacaran karena Allah. Belajar yakin teman-teman. Habis itu Allah akan menunaikan janjinya. Bagian kita taat, bagian Allah adalah jaza, balasan. Siapa yang menunaikan kewajibannya, Allah akan menunaikan kewajibannya. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Kalian tunaikan janji kalian kepadaku, aku tunaikan janjiku kepada kalian. Apa janji kita kepada Allah? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Apa janji Allah kepada kita? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Adakah balasan satu kebaikan kecuali kebaikan yang lebih dari itu? Meninggalkan pacaran, setelah itu kita akan mengalami apa yang dirasakan Ibu Musa. Khawatir, takut, kehilangan. Gimana nanti kalau dia jadian sama yang lain? Gimana kalau dia ternyata balik lagi dengan mantannya? Gimana kalau dia nikah dengan yang lain? Gimana kalau dia melupakan saya? Gimana? Khawatir, takut, kehilangan. Itu yang dirasakan Ibu Musa. Meninggalkan riba, pekerjaan yang sudah bertahun-tahun kita jalani. Gimana kalau saya kelaparan? Gimana kalau saya nggak punya kerjaan lagi? Gimana kalau saya nggak punya income tetap? Gimana? Takut, kehilangan, khawatir. Itu semua akan kita alamin seperti yang dialami oleh Ibu Musa. Tetapi jangan khawatir, Allah gak mungkin ingkar janji. Ketika kita menjalani proses itu setahap demi setahap, walaupun kita berat hati, walaupun kita takut, walaupun kita deg-degan, jalanin aja. Walaupun deg-degan, jalanin aja. Sampai waktunya tiba, Allah yang lebih tahu kapan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepada kita, inilah janjiku hambaku. Kamu sudah sampai kepada akhir dari proses. Sekarang nikmatilah balasan di sisi Allah, kejutan di sisi Allah, kebaikan di sisi Allah. Tiba-tiba menikah dengan orang yang lebih baik daripada yang sudah dia tinggalkan. Atau dengan orang yang sama, tetapi sekarang dia sudah lebih baik daripada yang dulu. Tiba-tiba dia punya usaha yang penghasilannya lebih besar daripada pekerjaannya yang sebelumnya, dan bahkan sekarang dia punya waktu yang lebih banyak untuk keluarganya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau dulu dia masih di kerjaan itu, mungkin setiap hari dia terbeban dengan deadline, waktunya hektik banget, hampir gak punya waktu untuk keluarga. Belum lagi hasil dari gajiannya itu tidak halal. Dampaknya
kepada keluarga, keburukan dan musibah, bencana demi bencana. Tapi karena dia hijrah, dia putuskan untuk memilih pilihan Allah. Dia tinggalkan pekerjaan yang dia ragu-ragu kehalalannya. Dia mulai cari pekerjaan lain atau bikin usaha sendiri yang awalnya mungkin agak berat, terjadi beberapa error sehingga dia mengalami sedikit kerugian. Itu proses. Lalu sampai beberapa lama setelah dia sabar, dia ikhtiar, dia tawakal, dia terus berharap kepada Allah, akhirnya dia sampai ke titik di mana dia merasa, untung dulu saya meninggalkan pekerjaan itu. Untung dulu saya putus dengan pacar saya. Sehingga saya sekarang mendapatkan pasangan halal, pacar halal yang saya banget, bahkan lebih dari ekspektasi saya. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Kami akan menepati janji kami, kata Allah Subhanahu wa taala.